Setiap orang itu kalau bahasa agama ada syakilahnya. Makanya kullu ya'malu ala syakilati. Jadi segala sesuatu itu ya bekerja sesuai dengan syakilahnya, kondisi dirinya, bakatnya, passionnya. Nah, mengapa kemudian mengenali diri ini sulit dilakukan? Nah, ini coba kalian cermati ya, biar lebih mudah mengenali diri. Kesulitannya biasanya yang pertama dorongan bawah sadar. Orang itu saya bilang tadi sering dikendalikan ego, it di bawah ego yang tidak dia sadari. Sehingga sulit mengenali diri. Kita mengenali diri kan yang tampak saja, padahal kita itu dikendalikan oleh hal-hal yang tidak tampak. Jadi aslinya kita seperti apa tidak kelihatan karena kita sembunyikan di balik ego. Nah, ini yang membuat kita sulit mengenali diri. Yang kedua, pengaruh dari luar, tekanan dari luar. Nah, kita sebenarnya males ke masjid, tapi terus dimarahi sama orang tuamu. Orang sini itu kalau tidak ke masjid dianggap belum Islam beneran, tidak serius. Terus kamu terpaksa ke masjid. Jadi akhirnya apa? Malesmu tidak terdeteksi. Sehingga begitu jauh dari orang tua, aslinya kelihatan. Kalau pas di rumah rajin ke masjid, begitu di kos-kosan, wah, meskipun sudah di depan masjid, kamu milih pulang ke kos-kosan, sholat sendiri di kos. Nah, lebih aslinya kelihatan. Ketika ada tekanan dari luar, kamu berubah. Sehingga aslimu terkubur. Ini yang bikin kita sulit. Yang ketiga, tentu saja karena emosi dan ambisi. Orang yang tidak bisa mengontrol emosinya atau punya ambisi yang tidak bisa dia kendalikan, itu akan menyulitkan orang mengenali dirinya. Dia akan merasa selalu benar saja, selalu baik saja. Terus yang keempat, orang sulit mengenali diri karena keterbatasan pengalaman. Sekaligus yang kelima, keterbatasan pengetahuan. Orang itu kan kenal diri karena belajar dari pengalaman. Tapi banyak orang yang lebih suka di zona nyaman sehingga pengalamannya tidak tambah, ya itu terus, sehingga sulit ekspresi dirinya tampak. Dan sulitlah dia mengenali dirinya. Nah, karena pengalamanmu terbatas. Kamu belum mengalami ini, belum mengalami ini, belum mengalami ini, sehingga responmu belum kelihatan. Aslinya dirimu belum tampak. Kamu tidak pernah ngalami kan, sudah kuliah rajin-rajin nyusun tugas masih dapat nilai E misalnya. Karena kamu enak terus studimu. Nah, ini pengalaman dapat nilai E itu tidak menampakkan aslimu kalau pas ngalami yang seperti itu. Nah, ini namanya keterbatasan pengalaman. Setiap orang ngalami keterbatasan ini, maka ekspresi dirinya itu jadi tidak muncul sepenuhnya. Kita tidak bisa membaca diri kita secara utuh. Karena hidup kita selama ini lancar-lancar saja, kita tidak tahu bahwa kalau begitu ngalami masalah yang sulit, kita ini bisa kalap loh misalnya. Kita ini bisa lepas kontrol loh. Kita tidak pernah begitu karena kita tidak pernah ngalami situasi yang membuat kita lepas kontrol. Kalau kita sebenarnya pernah ngalami, mungkin kita bisa baca, wah saya harus hati-hati nih kalau marah. Ternyata saya itu kalau marah ngeri ya. Lepas kontrol saya itu ternyata. Saya tidak pernah ngalami yang begitu. Baru kali ini saya sadar, saya sendiri baru tahu kalau marah itu ternyata aku semengerikan itu. Nah, kita tidak pernah ngalami itu, maka kita tidak tahu kita punya potensi begitu. Juga keterbatasan pengetahuan. Yo, semakin ilmu kita terbatas, ya semakin sulit kita mengenali diri.
Dan yang terakhir, kerumitan situasi. Kadang-kadang situasi hidup kita ini kompleks, jadi kita sendiri sulit membacanya. Pak, saya tidak paham ini Pak, saya ini sedih, bingung, apa stres, apa kamu campur aduk, tidak karu-karuan. Situasinya memang rumit, dibaca dari banyak perspektif bisa. Yo, saya itu sejak kemarin memang gegeran terus sih Pak sama pasangan saya. Tapi apa putus lebih baik ya? Tapi kalau tidak putus gimana? Kalau putus situasi kan kompleks. Nah, kamu kebingungan untuk memutuskan. Kan tidak jelas, situasinya rumit. Jadi kalian mengenali dirimu yang kamu inginkan juga sulit. Nah, ini halangan-halangannya. Kenapa mengenali diri itu kadang-kadang sulit. Tapi ya bukan tidak mungkin diatasi. Tetaplah baca dirimu, karena tadi ini kuncinya kita bisa berkembang. Kenapa harus mengenal diri? Coba lihat, saya kasih contoh dari Socrates. Cinta kalau tidak diawali dari pengenalan diri, hidupmu akan kacau. Yang pertama apa? Kemungkinan kamu bisa salah milih pasangan. Saya itu orangnya mudah tersinggung loh ya. Nah, kalau kamu tidak kenal bahwa kamu mudah tersinggung, kamu ngawur saja nyari pasangan, akhirnya dapat pasangan yang tadi, yang kalau ngomong nyelekitnya luar biasa. Wah, itu kamu habis kamu. Kamunya baperan, pasanganmu tidak bisa dikontrol ngomongnya. Ya itu karena kamu tidak kenal dirimu sih, akhirnya ya salah kamu milih pasangannya. Nah, kita berusaha dekat dengan orang yang tidak cocok dengan kita. Kenapa begitu? Kita tidak tahu aku itu orang seperti apa, sehingga aku butuh yang seperti apa. Yang kedua, orang yang tidak mengenali dirinya, jatuhnya adalah dia tergantung pada orang lain. Akhirnya dia ikut saja, nempel saja pada yang lain. Wong dia tidak tahu, tidak kenal dirinya, tidak bisa mandiri. Yang ketiga, orang yang tidak kenal dirinya itu menyulitkan yang lain. Karena dia kalau ditanya juga tidak bisa jawab. Perasaanmu seperti apa, yang kamu inginkan apa, yang kamu butuhkan apa. Ya karena dia tidak kenal dirinya, jawabannya tidak tahu. Jadi ini juga sulit kan kalau kamu bergaul dengan orang yang manut saja. Kalau ditanya dia tidak bisa jawab apa-apa, pokoknya terserahlah kamu, ikut sajalah. Itu kan susah juga punya teman yang begitu. Enaknya malam ini makan apa? Terserahlah. Yo, gimana? Angkringan saja, janganlah masa angkringan. Lah kemana? Ke mall, KFC. Alah, uang kita terbatas, so enggak usah lah makan di mall. Pokoknya mau kemana saja dibantah. Dia sendiri kalau ditanya lah terus di mana, enggak tahu. Nah itu kan sulit. Mending kamu tahu siapa dirimu. Aku sih pinginnya ini, tapi yo monggo kalau kamu punya pertimbangan yang lain, itu kan lebih enak daripada terserah. Nanti kan dibikinkan warung terserah itu. Jadi oke ya. Jadi pengenalan diri lebih enak. Terus ya tidak bisa merespon gejala yang muncul dalam dirimu. Karena kamu awalnya tidak kenal, ya kamu tiap hari panik, tiap hari pontang-panting dengan situasi dirimu sendiri. Kalau kamu sadar diri kan, oh dalam situasi ini saya ini biasanya baper, tak hindarilah. Oh kalau situasinya begini saya masih kuat kok, tidak apa-apa, ayo berapa kali pun saya sanggup. Ini kita bisa mengantisipasi secara pas. Tapi kalau kita tidak kenal diri kita, sulit. Nah, terus biasanya orang yang tidak kenal dirinya itu hidupnya sepenuhnya mengandalkan pengalaman yang kemarin-kemarin.
Dia tidak punya visi. Biasanya begitu, ya sudah begitu. Dan ini kan ya sulit juga kita berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam hubungan percintaan, mengandalkan pengalaman yang dulu. Misalnya punya orang tua yang tidak harmonis, itu ya nanti semua laki-laki mesti begitu. Nanti yang trauma, semua perempuan juga. Nah ini namanya dikendalikan masa lalu. Kita tidak kenal diri kita, makanya takut. Jadi hanya mengikuti pola sesuai dengan sejarah emosi kita. Jadi ini pentingnya pengenalan diri. Jadi kalau kalian ini kan usia-usia sudah mulai jatuh cinta, nyari pasangan, jangan lupa awali dari kenali dirimu sebelum kenalan dengan yang lain. Jangan sampai nanti kamu menyesal sendiri karena pontang-panting. Bukan salah dia, salahmu sendiri, tidak kenal dirimu. Yang pertama itu. Yang kedua, kerja juga begitu. Kalau nanti kamu kerja tanpa pengenalan diri, itu juga sulit maju. Yang pertama apa? Kamu tidak jelas tentang cita-cita, ambisi, keinginanmu. Kerja pokoknya ada yang nerima lah Pak, ada yang itu juga sudah syukur misalnya. Iyalah sementara itu, tapi kamu punya cita-cita apa sih? Punya keinginan apa sih? Tidak ada Pak. Yang penting ada uangnya, ada gajinya, ya oke. Coba deh, kamu tidak kenal dirimu sih. Coba dikenali dirimu. Aku itu bakatku apa ya? Aku nyamanku, aktivitas itu yang seperti apa? Passionku apa? Nah sekarang saatnya kalian membaca diri. Yang kedua, ketika kita tidak mengenali diri, kita akan kehilangan banyak peluang. Mungkin ada peluang yang cocok dengan kita lewatkan. Ada kesempatan terbuka yang sesuai dengan kapasitas, kondisi diri kita lewatkan begitu saja. Ini karena kita tidak kenal diri kita. Atau bisa saja kita menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang bukan kita, tidak sesuai dengan jiwa kita. Jadi, Pak, saya itu rasanya kok tidak bakat ya Pak, kuliah itu misalnya. Kok berat sekali. Mungkin bukan kuliahnya yang kamu tidak bakat, tapi jurusanmu yang keliru. Kamu tidak pernah mengenali dirimu, sehingga ketika milih jurusan kamu tidak mikir mana yang cocok dengan aku. Pokoknya Pak, rasanya kok ini keren ya Pak, rasanya kok ini bagus ya Pak, rasanya. Coba kenali dirimu, terus pilih yang sesuai dengan passionmu. Mungkin sekarang baru rame-rame, wah ternyata filsafat itu asik, aku pindah jurusan filsafat, aku pindah. Ya nanti dulu, kamu baca dulu dirimu. Jadi setiap orang itu kalau bahasa agama ada syakilahnya. Makanya kullu ya'malu ala syakilati. Jadi segala sesuatu itu ya bekerja sesuai dengan syakilahnya, kondisi dirinya, bakatnya, passionnya. Nah, jadi tanpa pengenalan diri, ya kita mungkin nanti banyak buang waktu. Oke, kuliah teknik misalnya, bertahun-tahun, begitu lulus malah bisnis. Kuliah bisnis bertahun-tahun, nanti begitu lulus malah ngajar. Nanti kuliah jadi agak rumit. Coba dikenali dirinya dulu biar tidak banyak buang waktu. Orang yang tidak kenal diri juga seringkali jadi terlalu defensif, tidak mudah percaya siapapun, atau kebalikannya, terlalu semangat untuk menyenangkan siapapun.
ketika lahirnya ketakutan karena tidak mengenal diri, biasanya orang jadi defensif. Wah, ini jangan-jangan dia membohongiku, jangan-jangan dia menjajahku, jangan-jangan dia menipuku. Tapi karena sadar bahwa aku tidak kenal diriku, tidak tahu keinginanku, ada orang yang kemudian terlalu terbuka, wah aku harus ikut yang lain, aku harus gabung dengan yang lain, aku harus meniru yang lain. Jadi terlalu semangat untuk berhubungan dengan yang lain, tidak kontrol. Dan yang terakhir, ya karena tidak kenal diri, biasanya terus terjebak rutinitas. Pokoknya biasanya begitu lah Pak, sudah lah Pak, tidak usah mikir aneh-aneh, nanti tambah ruwet. Nah, ini ciri-ciri ketika kita tidak kenal diri. Yuk ya, setelah ini kita coba kenali diri lah. Pakai kotak-kotak Johari Window tadi juga tidak apa-apa. Paling tidak kalian tahu passionku apa, bakatku di mana.